Balik lagi di Darussolek Wanita Punya Cerita. Pemirsa masih bersama MK. Sekarang kita mau nanya-nanya nih, bagaimana sih perubahan yang mereka alami ketika sebelum dan sesudah memasuki MK. Nah, ini siapa dulu nih mau ngasih testimoni? Mungkin sama Sula. Iya, silakan Kak. Saya mengenal MK lewat BBM ya. Saya sebenarnya mencari solusi. Kok anak makin membantah saya selama ini? Apa saya salah didik? Saya dikenakan dengan Bu Meli. Iya. Dikasih pinnya, dikasih itu bicara dengan itu lewat BBM dengan chat. Iya, komunikasinya. Ternyata apa yang saya lakukan itu salah. Oh. Saya mengharuskan anak mendapat nilai perfect. Iya. Padahal seharusnya tidak boleh seperti itu. Saya mengharapkan dia perfect. Jadi apa yang saya ajarkan harus dia satu, berarti dia langsung bisa jawab. Iya. Jadi ternyata saya mengeraskan dia mengeraskan kembali ke saya. Baru saya sadar setelah mengenal Meli, saya salah. Oh, saya benar-benar salah. Saya menulis di kertas putihnya itu salah di situ. Oh, jadi otomatis untuk 100% berubah tidak mungkin. Karena dari kecil saya sudah menekankan seperti itu. Tapi setelah setahun lebih saya mengenal, bergabung dengan MK, anak saya sudah bisa berkomunikasi dengan saya. Jadi saya otomatis dulu kayak diktator. Saya ngomong satu, kamu satu ya. Nggak boleh membantah sama sekali. Tapi sekarang anak sudah boleh memberi saran ke saya. Walaupun kadang naik turun dan jungkir balik saya kan. Manusia itu nggak mungkin 100% tiba-tiba langsung berubah bagus gitu. Tapi saya sudah mendapat hasil positifnya. Anak saya sudah bisa memberi, Mas saya nggak boleh. Saya sudah bisa memaklumi nggak. Sudah bisa menerima kenyataannya. Saya udah merasa dia manusia. Tidak bisa dipaksakan ya. Nggak bisa dipaksakan. Anak punya hak. Jadi anak juga punya hak. Dia juga bisa mengikatkan kita. Ma, nggak boleh loh gitu Ma. Nah, kalau dulu saling. Kamu anak loh. Kamu nggak pantas bicara seperti itu. Iya. Saya salah saya selama ini didikan saya. Iya. Ya, jadi untuk sekarang anak saya sudah 10 tahun. Untuk kembali dia menurut sekali nggak mungkin. Karena selama 10 tahun itu saya udah menulis apa yang udah terekam di otak dia. Tapi akan saya berusaha untuk merubah dia, memperbaiki kesalahan saya selama ini. Jadi setidaknya sekarang hubungan ibu dengan anak ibu tuh jauh lebih baik dan lebih akrab ya? Lebih akrab, udah bisa seperti teman. Kalau dulu saya seperti mungkin monster ya dia ya. Itu pulang ada PR kerjakan. Kira-kira kenapa bisa seperti itu? Sekarang kenapa ya? Ada yang kurang. Nah coba jelaskan nanti mama coba bantu. Nah kalau dulu nggak sama sekali, nggak ada komunikasi yang bisa dia memberikan ke saya masukan. Dia tidak mau terima. Kalau mama ini gimana sih? Saya kamu diam ya. Jadi sekarang enggak. Mama saya nggak bisa gini. Oh iya nanti ya kita bahas. Jadi hati ini udah kita bisa memaklumi. Oh dia capek loh ya selama ini. Kita kok memaksa dulu kita dapat 0 juga mama kita nggak maksa. Kok sekarang dia dapat nilai agak rendah kita udah seperti monster itu kan? Mana kok dapat nilai rendah? Ya memang kadang dia capek. Mungkin ada kelemahan di situ gitu. Kita bisa komunikasi, bisa cari-cari solusinya gimana sih? Kamu maunya gimana biar kamu nilainya bagus gitu kan? Jadi nggak ada pemaksaan lagi di situ. Gitu. Nah, yang selanjutnya siapa lagi yang memberikan kesempatan? Pak Edi. Iya, Pak Edi. Dari Oke, saya perkenalkan diri, saya Edi Chen. Pertama kali saya mengenal MK itu saya ketemu Bu Meli. Itu di suatu tempat rumah makan. Itu kan waktu itu saya masih belum jadi member MK. Hanya ngobrol-ngobrol sama aja, ketemu langsung dengan Bu Meli. Tidak lama kemudian saya ikut jadi member MK. Nah, selama saya ikut jadi member MK, terus saya ikuti seminarnya Ibu Meli. Nah, semenjak ikut seminar itu saya ada perubahan dengan keluarga saya, terutama saya dengan istri ya. Saya dengan istri itu kurang sepaham dulunya, kurang sepaham gitu. Kalau ada masalah kecil pun kadang kita membesar-besarkan, jadi berantem gitu ya. Jadi bumerang lah gitu kan. Nah, tetapi setelah saya mengenal Bu Meli, ikut
seminar dia, saya pelajari ternyata masalah-masalah yang terjadi di keluarga bukan kemungkinan, tapi kebanyakan mungkin dari saya juga gitu. Nah, terus saya introspeksi diri, bagaimana saya mau mengubah keluarga saya untuk menjadi lebih baik seperti itu. Jadi kalau ada masalah kecil atau apa, kita berusaha menahan diri. Belajar dari Ibu Meli, saya banyak dapat dari ilmu-ilmu dari Ibu Meli, BBM secara personal atau apa itu banyak sekali. Nah, jadi secara tidak langsung dari komunitas MK ini saya benar-benar untuk memahami diri kita sendiri. Nah, jadi kita sebagai manusia memang tidak luput dari kesalahan. Nah, semenjak ikut seminar MK ini, saya introspeksi diri. Kalau ada hal-hal yang sepele di dalam keluarga, jangan dibesar-besarkan. Jangan dibesar-besarkan. Kita akan mengalah dan bersyukur istri juga sekarang udah mulai memahami. Karena waktu itu istri juga ikut dalam seminarnya MK itu. Jadi kita berdua sekarang udah saling apa nih? Saling mengalah atau saling memahami. Kita belajar. Memang belum seutuhnya 100% kita berubah total, itu enggak. Tapi sampai saat ini, sejauh ini kita udah banyak perubahan gitu. Jadi antara saya dan istri sudah ada mulai komunikasi yang baik. Nah, terus mendidik anak juga udah mulai ke jalan yang positif. Enggak seperti dulu kita sekali anak ada apa-apa kita bentak sana bentak sini, enggak. Nah, sekarang enggak lagi gitu. Jadi kita udah mulai menata keluarga kita udah mulai membaik. Nah, semenjak ikut dalam MK ini. Jadi untuk MK menurut saya sih enggak semua harus wanita atau apa atau ibu-ibu. Ya, kita sebagai kepala keluarga juga butuh sebenarnya dalam menata keluarga ini. Karena sebagai ayah atau bapak itu berperan sekali dalam rumah tangga gitu. Nah, karena kita pemimpin keluarga, kalau kita tidak ada attitude yang baik, keluarga kita juga akan hancur. Nah, saya sangat bersyukur bisa ketemu Ibu Meli dan bisa ikut komunitas MK ini. Dan inilah keluarga saya semua, keluarga besar MK semua. Ini perubahan dalam hidup saya. Saya sangat berterima kasih kepada MK. Selanjutnya testimoni dari siapa? Mariana. Dari Bu Maria. Muriana. Perkenalkan, nama saya Muriana. Saya ketemu dengan MK itu waktu seminar. Saya juga ikut seminarnya Meli Kiong, dan sejak seminar itu saya merasa wah luar biasa ya. Saya belum pernah ketemu yang kayak ginian gitu loh. Seperti yang dikatakan oleh teman-teman sebelumnya bahwa benar nggak ada tempat yang ada sekolah untuk mengajarkan bagaimana kita menjadi orang tua yang baik. Nah, itu saya sadari. Nah, kemudian setelah itu saya pas ada kegiatan meeting di Jakarta, lalu saya pengen ikut yang namanya tur karakter ke rumahnya Ibu Meli Kiong, pendiri MK ini. Saya ikut, saya ke rumahnya gitu. Saya pengen belajar lebih dalam lagi gitu loh. Nah, setelah saya ke rumahnya itu luar biasa banget di rumahnya. Sebuah rumah yang sederhana, bukan yang mewah gimana, tapi di dalamnya itu menanamkan berbagai macam pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Saya nggak bisa berkata-kata lagi. Saya bilang, oh ini bisa saya terapkan di rumah seperti itu. Nah, apa yang saya rasakan di MK ini adalah beda. Kenapa saya katakan beda? Yang diinginkan dalam menata keluarga ini adalah lebih kepada, saya pikir beda dengan yang lainnya. Kenapa? Apa ya sih yang membedakan MK ini dibanding yang lain-lainnya ya? Saya katakan satu hal. Hal terpenting di sini adalah bahwa ditekankan bahwa adalah kita sebagai orang tua. Kalau kita ingin anak-anak kita berubah, kita harus berubah. Iya, dimulai dari orang tuanya dulu ya. Tidak mungkin kita nggak berubah, kita minta anak-anak kita berubah. Itu nggak akan bisa. Contoh, saya sendiri, anak saya kalau biasanya saya suruh ngapain, dia nggak mau dengerin kan. Saya paling suka ngambil gantungan baju. Saya pukul-pukul.
buat ngagetin dia, takut-takutin dia supaya dia mau dengerin Iya, saya. mau nurut ya. Iya, mau nurut dengan kita. Nah, saya lakukan itu dan sering saya lakukan itu setelah saya mengenal MK. Apa yang dikatakan itu benar. Orang tua berbuat apa, anak-anak itu cepat menyerap. Nah, karena mereka itu adalah perekam yang paling baik, perekam yang paling ulung, itu benar dikatakan dalam bukunya Bu Meli Kyong. Nah, ketika kakaknya, saya punya 2 orang anak, ketika kakaknya tidak menuruti kehendak adiknya, adiknya juga mengambil baju dan dia memukul-mukulkan. Waduh, saya pikir, oh iya benar ini. Apa yang saya lakukan akan dituruti oleh anak-anak saya. Jadi sejak itu saya nggak mau lagi. Ya juga kadang saya suka tok gitu. Nah itu sangat tidak boleh, sangat tidak boleh dilakukan. Karena kalau kita pukul, mungkin bagi kita nggak apa-apa. Tapi itu Dampaknya bagi dia. Berarti kalau saya marah saya juga boleh pukul karena mama saya juga pukul gitu loh. Nah itulah yang sebenarnya yang kita pelajari di sini. Intinya kita mau berubah, kita berubah dulu, baru anak-anak kita bisa berubah seperti itu. Ya, yang saya rasakan. Oke pemirsa, makin seru aja nih testimoni dari komunitas MK ini. Nah, saya tuh penasaran nih bagaimana sih sosok Ibu Meli Kyong menerapkan ajaran-ajarannya bagi komunitas ini sampai testimoninya tuh 180 derajat tuh berbeda dari sebelum dan sesudah ibu-ibu dan bapak-bapak ini masuk MK. Bagaimana cara-caranya? Jangan kemana-mana, tetap stay di Darus Solek Wanita Punya Cerita.